Yuk, kita kelompok berapa? Eh, 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 eh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sekian ingin mempresentasikan hasil proyek kami dalam mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, yaitu Blueprint Dokumen Perencanaan Manajemen Proyek Sistem Informasi Penyedia Kursus F-Brain berbasis website. Sebelumnya saya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dari saya sendiri, yaitu Arya Saputra dengan NIM 112200281. Dan saya Langgeng Saputra dengan NIM 112200012. Saya Zidan Hamid Rantan dengan NIM 112200025. Baik, berikutnya. Latar belakang proyek F-Brain. Kemajuan teknologi informasi mendorong pengembangan layanan khusus digital. F-Brain platform bimbingan belajar baru dari tim Flezi mengatasi kendala sistem manual seperti pendaftaran tatap muka, pendataan tak terorganisir, dan promosi terbatas. Perancangan sistem berbasis website ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, transparansi keuangan, dan jangkauan promosi. Masuk ke tujuan dan manfaat proyek. Tujuan proyek mengembangkan sistem informasi kursus berbasis web, meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan aktivitas kursus, meningkatkan transparansi pembayaran, mempermudah promosi layanan kursus digital. Manfaat proyek bagi admin, memudahkan pengelolaan data, materi, dan transaksi. Bagi peserta, kemungkinan pendaftaran akses materi dan informasi online. Bagi masyarakat, memperluas akses informasi kursus non-formal. Bagi tim Bagi tim pengembang, meningkatkan kemampuan manajemen proyek. Masuk lagi ke inisiasi proyek. Tantangan dan solusi. Ada pendaftaran manual. Proses tatap muka menyebabkan antrean dan inefisiensi waktu. Data tak terorganisir, resiko kesalahan data dan kesulitan pencarian informasi. Pembayaran manual, kurang transparan, sulit direkapitulasi untuk keuangan. Masuk lagi ke proyek. Masuk lagi ke proyek. 3. Pembayarannya manual, kurang transparan, sulit direkapitulasi keuangan. Terus ada nomor 4, promosi terbatas, hanya media cetak, jangkauan calon peserta kurang luas. Solusi, sistem informasi penyedia khusus F-Brain berbasis website untuk optimalisasi proses bisnis inti. Oke. Baik, berikutnya kita masuk ke bagian ruang lingkup proyek F-Brain, yaitu yang pertama tentu saja pendaftaran online. Peserta dapat mendaftar kursus secara daring melalui internet dari rumah masing-masing, seperti itu. Dan yang kedua adalah manajemen data. Admin mengelola informasi siswa, kelas, jadwal, dan materi. Yang ketiga, sistem pembayaran. Fitur ini pencatatan dan pelaporan transaksi pembayaran dalam transaksi digital atau online. Dan yang keempat yaitu dashboard admin. Apa itu dashboard admin? Yaitu tampilan informasi penting, antara lain adalah jumlah peserta, transaksi, dan aktivitas yang dilakukan oleh para peserta. Berikutnya, masih di ruang lingkup, yang kelima adalah halaman informasi kursus, yaitu menampilkan detail kursus, testimoni, dan layanan yang kami berikan. Halaman informasi khusus, yaitu menampilkan detail khusus, testimoni, dan layanan dari si pengajar. Yang keenam adalah akses multi-user, mendukung level akses admin dan peserta yang ada di website kita. Dan yang terakhir, desain responsif. Sistem dapat dilakukan melalui berbagai perangkat, mulai dari desktop, handphone, maupun perangkat yang jenis lainnya. Berikut. Baik, kita masuk ke bagian penjadwalan proyek. Berikut di sini ada diagram atau planning untuk pengembangan proyek. Yang pertama yaitu inisiasi proyek dengan waktu durasi 7 hari. Yaitu yang dilakukan pada bulan Maret 2025 dari perkiraan kami dari tanggal 3 sampai terakhir maksimal banget itu tanggal 10. Yang kedua, tentu saja perencanaan proyek.
proyeknya harus rencana ya, yaitu dengan durasi juga sama dengan 7 hari yang dimulai dari kurang lebih tanggal 10 sampai 17 Maret 2025. Setelah itu, kita akan melakukan analisis kebutuhan. Ini dilakukan lebih panjang 14 hari karena kita benar-benar menganalisis apa saja yang dibutuhkan dari sistem kita yang akan kita buat. Perkiranya yaitu dari Maret 2025 dari tanggal 17 sampai maksimal banget tanggal 4 April 2025. Yang keempat yaitu selanjutnya ketika sudah kita menganalisis, kita akan memasuki proses yaitu desain sistem yang sama dilakukan juga 14 hari. Mulai dari tanggal 31 Maret kurang lebih sampai 18 April 2025. Yang berikutnya setelah desain kita akan mencoba implementasi sistem. Ini waktu yang sangat panjang yaitu 21 hari karena kita akan mengimplementasikan sistem kita apakah ulang. Yang berikutnya adalah implementasi sistem. Yang ini yang berdurasi 21 hari, lumayan panjang dari yang sebelum-sebelumnya karena kita akan mulai mengerjakan proyek kita mulai dari coding segala macamnya, pengetesan singkat dan lain-lain. Yaitu dimulai dari tanggal kurang lebih 14 April 2025 sampai bulan Mei tanggal 12 2025. Yang setelah implementasi kita akan melakukan pengujian sistem, apakah sistem ini ada semacam masalah, error, bug dan lain sebagainya, yaitu dengan waktu kurang lebih 14 hari. Cukup lama, dimulai dari tanggal 12 Mei 2025 sampai tanggal 30 Mei 2025 perkiraan kita. Yang berikutnya yaitu adalah pelatihan dan dokumentasi untuk para pengguna atau calon pengguna dan calon end user untuk menggunakan website kita ini. Yaitu dimulai dari tanggal 2 Juni sampai 13 Juni 2025 perkiraan kami. Yang berikut adalah deploy dan evaluasi dan penutupan, ini dilakukan 7 hari juga. Dilakukan di hari dan minggu kurang lebih yang sama, yaitu dimulai dari tanggal 16 Juni 2025 sampai tanggal 27 Juni 2025. Berikutnya. Yang berikut ada biaya proyek. Kita masuk ke biaya proyek. Tentu saja proyek ini membutuhkan biaya mulai dari mungkin segala lainnya, makanya kita bahas di sini. Kita punya estimasi biaya yang pertama adalah analisis dan desain sistem. Rinciannya konsultan sistem dan bisnis analis. Biaya estimasi 3 juta rupiah yang akan dikeluarkan, kurang lebih estimasi kita. Yang kedua adalah pengembangan aplikasi dengan kita membayar programmer, alat-alatnya dan juga framework yang mungkin berbayar ya, kurang lebih perkiraan 7 juta rupiah. Yang ketiga pengujian dan debugging. Tentu saja program yang kita buat pasti akan ada uji coba dan debuggingnya, yaitu dengan membutuhkan QA engineer dan uji coba sistem yang perkiraan kami estimasi 2 juta rupiah. Yang keempat yaitu di dokumentasi sistem, yaitu penulisan manual dan dokumentasi teknis, yaitu kita kurang lebih mengeluarkan perkiraan 1 juta rupiah. Yang kelima adalah pelatihan pengguna. Tentu saja untuk menggunakan sistem ini kita akan mengadakan pelatihan untuk pengguna, yaitu dengan rincian materi dan pelatihan untuk admin yang berkisar estimasi biayanya 1.500.000 rupiah. Dan yang keenam implementasi dan maintenance, yaitu dengan server setup, support dan maintenance, perkiraan kami 3.500.000 rupiah. Dan lain-lain itulah biaya tidak terduga seperti transportasi, komunikasi dan biaya lain-lainnya atau cadangan, yaitu perkiraan kami sekitar 1 juta rupiah. Berikutnya. Oke, berikutnya kita masuk ke diagram lingkaran kuesioner, yaitu diagram ini diambil dari kita mengirimkan kuesioner kepada calon pengguna website ini setelah pelatihan ya. Tentu saja di sini kita akan mempunyai beberapa pertanyaan seperti kualitas sistem. Dengan hasil ini kita memberikan 5 poin, dari yang paling kiri adalah sangat tidak setuju sampai yang paling kanan sangat setuju, ada 5 poin. Baik, yang pertama ada kategori kualitas sistem. Kita di sini mempertanyakan beberapa pertanyaan, yaitu dengan poin sangat setujunya ada 23. Astagfirullahaladzim. Yang pertama ada kualitas sistem. Di sini dilihat dari poin yang setuju yang berwarna hijau ya, memiliki 23 voting atau 23 suara. Kemudian yang berwarna oranye ini yang menilai sangat setuju, yaitu memiliki 27 voting atau suara. Yang berikut ada Yang berikut ada relevansi sistem. Di sini ada kurang lebih 3 bagian ya.
mulai dari yang terkecil dulu. Ada satu orang yang memvoting atau memberi suara normal yang berwarna oranye ya. Baik, yang berikutnya ada 12 voting suara untuk setuju dengan ditandai dengan berwarna biru gelap. Dan yang terakhir, ada 37 suara yang memilih sangat setuju dengan berwarna krem atau keemasan. Baik, yang berikut ada manfaat sistem. Di sini terlihat ada 2 bagian voting suara ya. Dan yang pertama yang memvoting setuju ada 15 suara atau voting dengan ditandai warna merah marun atau merah gelap. Yang sangat setuju ditandai warna hijau gelap dengan voting 34 suara. Seperti itu. Yang terakhir ada kesan umum terhadap sistem. Di sini terlihat ada 2 bagian warna juga ya, mulai dari yang merah gelap juga atau lebih ke coklat. Itu ada yang sangat setuju ada 34 suara, dan biru gelap agak gelap ya. Di sini ada 15 suara dengan setuju. Berikutnya, Perencanaan proyek untuk analisis kebutuhan sistem. Perencanaan proyek ini terdiri dari 3 poin utama, yaitu kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan metode analisis. Yang pertama, kebutuhan fungsional, ada registrasi dan login pengguna, kemudian melihat daftar kursus, kemudian mendaftar kursus, kemudian guru mengelola data kursus, kemudian guru mengunggah materi, selanjutnya akses materi setelah daftar, selanjutnya fitur pembayaran, dan admin dapat melihat laporan. Kemudian untuk kebutuhan non fungsional selanjutnya adalah akses multi perangkat atau responsif. Dan selanjutnya sistem menangani minimal 100 pengguna aktif secara bersamaan. Dan untuk metode analisis sendiri, kami menggunakan metode yang pertama, yaitu wawancara dengan instruktur, staf, dan peserta. Kemudian selanjutnya dengan metode observasi, yang dimana kami melakukan pengamatan langsung untuk proses kursus. Kemudian poin selanjutnya yaitu desain sistem dan basis data. Desain sistem dan basis data ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, desain arsitektur sistem yang terdiri dari activity diagram atau aliran kerja sistem. Kemudian use case diagram atau fungsionalitas sistem. Kemudian sequence diagram yang berarti interaksi objek. Kemudian kelas diagram untuk struktur dan hubungan kelas. Kemudian logical record structure atau LRS, yaitu hubungan antara tipe record. Kemudian desain arsitektur selanjutnya yaitu ERP atau Entity Relationship Diagram atau pemodelan basis data. Kemudian desain sistem selanjutnya adalah perancangan database. Basis data ya FBrain atau DBF Brain mencakup tabel-tabel penting untuk mengelola informasi siswa, admin, kategori, data pribadi, kelas, langkah, topik, nilai, opsi, paket, E kategori, F kategori, soal, transaksi, dan voucher siswa. Kemudian kesimpulan dan saran. Untuk pengembangan sistem informasi, penyedia kursus FBrain berbasis website berhasil dirancang secara sistematis, menjawab tantangan pengelolaan kursus manual. Sistem ini memiliki fitur pendaftaran online, manajemen data, transaksi digital, dan dashboard admin. Untuk evaluasi sendiri menunjukkan sistem memenuhi tujuan proyek, berfungsi baik, dan mendapat respon positif dan kinerja tim yang efektif. Kemudian untuk saran dan lanjutan, yaitu di sini ada implementasi nyata sistem, kemudian pengembangan fitur tambahan yaitu e-wallet, notifikasi, dan forum. Kemudian saran selanjutnya yaitu penguatan keamanan dan performa atau loading testing dan penetration testing. Kemudian selanjutnya ada dokumentasi teknis dan panduan pengguna lengkap. Dan yang terakhir adalah evaluasi berkala dan feedback dari pengguna. baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, tentu saja pasti banyak kurangnya karena kita manusia. Kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wajar lah manusia, bukan nabi boy. Mohon dimaafkan segala kekurangan dari kelompok kami. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.